Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita pasti mendambakan menjadi pribadi yang soleh. Juga keluarga, istri, anak dan keturunan kita. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, berilah aku anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Juga doa yang selalu kita lantunkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk bisa memiliki keturunan yang soleh, tentu tidak hanya cukup dengan berdoa. Lebih dari itu, kita semuanya harus melakukan usaha dan mengerahkan segala daya dan upaya agar mampu memperolehnya. Oleh karena itu, kaum muslimin makan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak penjelasan Al-Qur'an bagaimana sesungguhnya ciri dari generasi yang solih agar bisa menjadi acuan bagi kita untuk mengupayakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 113 sampai dengan 114. Laisu sawa'a, mereka itu tidaklah sama. Min ahlil kitabi ummatun qa'imah, di antara ahlul kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud atau sholat. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera kepada mengerjakan berbagai macam kebaikan. Wa ulaika minas salihin, dan mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan di dalam tafsirnya, ayat-ayat ini turun berkenaan dengan para pendeta ahlul kitab yang beriman kepada Rasulullah SAW, seperti Abdullah bin Salam, As'ad bin Ubaid, Sa'labah bin Syu'bah dan yang lainnya. Maksudnya, tidak sama antara ahlul kitab yang telah dicela oleh ayat sebelumnya dengan ahlul kitab yang masuk agama Islam. Oleh karena itu Allah berfirman, laisu sawa'a, mereka itu tidaklah sama. Artinya, mereka itu tidak berada pada tingkatan yang sama. Ada yang beriman dan tentu ada juga yang jahat. Berdasarkan ayat ini, terdapat karakteristik yang melekat pada pribadi yang soleh dan output ataupun buah yang dihasilkannya. Adapun karakteristik pribadi yang soleh adalah yang pertama, berlaku lurus. Hal ini kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, min ahlil kitabi ummatun qa'imah, di antara ahlul kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Disebut berlaku lurus karena mereka senantiasa menjalankan perintah Allah, mentaati syariatnya, dan mengikuti ajaran nabinya. Dalam istilah yang lebih lazim, biasa disebut dengan istiqomah. Menjadi pribadi yang istiqomah tentulah tidak mudah. Apalagi bagi kita yang hidup di era di mana fitnah dunia mengepung kita dari berbagai penjuru. Akan tetapi, itulah nilai lebih dari pribadi yang soleh. Ia mampu mengendalikan dirinya, mampu menetralisir pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungannya, dan mampu selalu menempatkan dirinya dalam syariat Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, selalu bersama Al-Quran. Yatluna ayatillahi ana al-lail, membaca ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Ciri khas generasi yang soleh adalah mempunyai interaksi yang intens terus-menerus dengan Al-Quran. Tidak ada hari yang berlalu tanpa Al-Quran. Ia menyediakan waktu khusus untuk dirinya dan keluarganya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Tentunya bentuk interaksi itu tidak hanya sebatas membaca, akan tetapi juga memahaminya, menghafalkannya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, mempunyai perhatian terhadap sholat dan tahajud. Hal ini bisa kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, wahum yasjudun, mereka selalu sujud. Pribadi yang soleh mempunyai perhatian terhadap waktu-waktu sholat. Ia menjadikan sholat sebagai prioritas utama dalam aktivitas kesehariannya. Hal ini mereka buktikan
dengan selalu tepat waktu dalam mengerjakan sholat. Setiap kali ia mendengar adzan, ia segera menyambut seruan Allah tersebut. Tidak pernah terlewat mengerjakan sholat berjamaah di masjid, kecuali dalam keadaan yang tidak mampu atau diberikan udzur oleh syariat, seperti sakit, musafir, dan lain sebagainya. Pribadi yang soleh juga mempunyai slot waktu khusus untuk berkomunikasi dengan Allah pada keheningan malam. Di saat kebanyakan orang terlelap tidur, mereka bangun dari tempat tidurnya untuk menempelkan wajahnya ke tanah, bersujud kepada zat yang dicintainya. Baginya sholat malam atau sholat tahajud adalah kenikmatan dunia yang tiada tara. Sebagaimana ungkapan Ibnu Taimiyah, barang siapa yang belum merasakan surga dunia, yaitu sholat malam, maka ia tidak akan merasakan surga akhirat. Yang keempat, beriman kepada Allah dan hari akhir. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Iman yang kuat terhadap Allah dan keyakinan akan adanya hari akhir menjadikan setiap gerak langkahnya selalu ia arahkan untuk mencari ridho Allah dan menjadikan kebahagiaan dan akhirat sebagai orientasi hidupnya. Kaum muslimin rahimakumullah, sedangkan output ataupun hasil yang didapatkan dari pribadi yang soleh dapat kita lihat pada ayat selanjutnya. Yang pertama adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Pribadi yang soleh, keberadaannya selalu bermanfaat. Tidak hanya berpikir untuk dirinya, tetapi senantiasa berusaha mengajak kebaikan kepada setiap orang. Apabila ia melihat kemungkaran, ia pun akan segera mencegahnya dengan sikapnya, lisannya, dan amal perbuatannya. Yang kedua, bersegera melakukan kebaikan. Wa yusari'una fil khairat. Dimanapun ia berada, seorang yang mempunyai pribadi soleh akan selalu menjadi orang yang terdepan dalam memburu kebaikan. Ia menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya dalam setiap melakukan kebaikan tersebut. Allah kemudian menjudahi ayat ini dengan pernyataan, wa ulaika minas shalihin, dan merekalah yang termasuk orang-orang soleh. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dan saudara-saudara kita seiman dan seakidah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang soleh, yang mampu menghiasi diri dengan karakter-karakter yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.